I need you to do something for me, Ed. Ed, I had to. Listen, I'm going to upload my neural map into 345. Ed, it's going to be me in there. We start with a scan of my body. I take that data, create an algorithm which will match with my neural blueprint in 345. And with my mind inside, will be me. Boot the mapping sequence. Di sebuah tempat bernama Puerto Rico, terdapat sebuah fasilitas riset uji coba bernama Bionine. Dan ini adalah tokoh utama kita. Kita sebut saja William. William adalah seorang ilmuwan dan ahli saraf yang mengabdikan dirinya demi penemuannya kini dipekerjakan di sana. Ia juga bekerja bersama rekannya sesama ilmuwan lainnya yang jenius bernama Eddie. Dan untuk kesekian kalinya mereka kini akan melakukan uji coba dalam proyek subjek untuk mentransfer peta pikiran seorang prajurit yang telah tewas ke dalam tubuh buatan atau cloning. Dan kali ini sepertinya berhasil. Namun entah kenapa, setelah pemindahan peta pikiran itu berhasil, cloningannya kini tidak mematuhi perintahnya. Ia malah mengamuk dan merusak dirinya sendiri. Mengingat aset ini sangat mahal, akhirnya Will pun terpaksa menyambut kabel tenaganya dan membuatnya mati. John, yang merupakan atasannya William pun mulai kesal dengan kegagalan demi kegagalan percobaan Will yang belum mendapatkan hasil. Ia mengancamnya akan menghentikan pendanaannya jika Will terus-menerus melakukan kegagalan. Setelah John pergi, alarm jamnya pun berbunyi mengingatkannya akan janjinya berlibur dengan keluarganya. Setibanya di rumah ternyata istrinya Will yang bernama Mona sedang mengemasi barang-barang mereka ke mobil. Setelah itu mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk pergi ketika Eddie temannya Will datang ke sana. Eddie bertanya kepada Will tentang kemungkinan Will dipecat dari pekerjaannya jikalau ia belum berhasil dalam riset yang mereka kerjakan. Mona pun merasa khawatir kepada Will tentang apa yang barusan Will ceritakan tentang apa yang terjadi di tempat risetnya. Namun karena waktu keberangkatan liburan mereka tiba, mereka pun berangkat dan menunda pembahasan tentang pembicaraan itu. Ternyata mereka hendak pergi berlayar dengan menggunakan perahunya Eddie. Di perjalanan mereka dihadang hujan yang sangat deras. Jarak pandang pun menjadi kabur. Setelah mobilnya hampir bertabrakan dengan mobil lainnya dari arah berlawanan, kini sebuah pohon tumbang menghantam mobilnya, kemudian salah satu dahannya yang patah menusuk dada Mona. Will yang kaget pun langsung hilang keseimbangan yang membuat mobil mereka menabrak pembatas dan menerobos masuk jurang dengan danau di bawahnya. Will yang tersadar beberapa menit kemudian menyadari bahwa istri dan ketiga anaknya kini sudah tewas. Ia pun membawa mereka semua ke pinggir danau. Tidak menerima kenyataan keluarganya tewas dalam sekejap, lalu Will pun menelpon Eddie untuk datang ke sana dan membawa perlengkapan pemindah saraf. Tak berapa lama Eddie pun datang dan terkejut melihat kini semua anak dan istrinya Will sudah meninggal dan terbaring di tanah. Eddie pun kini mengerti mengapa Will menyuruhnya datang dengan perlengkapan pemetaan pemindah saraf dan kesadaran. Walaupun awalnya ia tidak setuju, akhirnya ia pun mengikuti kemauan Will. Berniat menghidupkan kembali keluarganya menggunakan teknologi cloning yang mereka kerjakan. Will dan Eddie pun menuju lab tempat riset mereka di Bionine. Will pun meminta bantuan Eddie untuk membuat cloning tubuh anak dan istrinya. Setelah cloningnya berhasil, Will sendiri akan mengerjakan transfer peta pikiran dan kesadaran mereka di roomnya. Sayangnya hanya ada 3 POD cloning yang tersedia dan dibawa Eddie. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya dengan berat hati Will pun memutuskan mengorbankan putrinya yang paling kecil, Zoe, dan tidak mengkloningnya. Eddie meminta waktu selama 17 hari pada Will untuk menyelesaikan proses cloning. Namun karena Zoe ada di ingatan istri dan kedua anak lainnya, Will pun menghapus semua ingatan, foto dan jejak Zoe di rumahnya seakan-akan Zoe tak pernah ada.
Dan setelah 17 hari berlalu, proses cloning istri dan ketiga anak Will berjalan sukses. Kini ia tinggal memasukkan kesadarannya ke dalam pikiran mereka masing-masing dan Will masih ragu untuk melakukannya. Namun keajaiban datang ketika secara tak sengaja Will memegang tangan Mona yang secara tiba-tiba membuat tanda kesadarannya muncul dan kini ia pun mengetahui apa yang harus ia lakukan. Setelah itu ia pun memanggil Eddie dan menceritakan hal itu kepadanya. Ia pun berpikir tentang percobaannya dalam subjek 345 terakhirnya yang dia coba sebelumnya gagal ketika tentara tersebut terbangun. Dia menyadari bahwa pikiran mengharapkan koneksi ke tubuh biologis dengan detak jantung dan pernapasan. Ia juga meminta Eddie membantunya untuk melakukannya dan akhirnya berhasil. Mereka berdua pun sangat senang akan keberhasilan mereka. Dan setelah Eddie pulang, Will pun langsung berbenah membereskan kembali rumahnya mulai dari membersihkan ruang tamunya yang berantakan, membersihkan coretan-coretan Zoe dan mengambil semua foto-foto Zoe dan menyimpannya sebelum ketiga kloningan keluarganya terbangun dari kesadarannya. Setelah itu ia kembali ke kamarnya dan tidur di samping istrinya. Keesokan harinya, Will terbangun dan kaget melihat Mona kini tak ada di sampingnya. Ia pun langsung berlari ke ruang tamu dan langsung disapa oleh istrinya dan anak-anaknya yang kini tengah sarapan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa pada mereka. Setelah itu Mona meminta izin untuk jogging dan Will kini terus menatap kedua anaknya yang telah kembali dengan perasaan senang. Setelah Mona kembali, Will pun mendapat telepon dari Eddie bahwa kini ada pasien baru dan kini mereka harus mencoba kembali riset mereka di lab. Dengan terpaksa Will pun pergi ke sana walaupun ia ingin memantau keluarganya dahulu yang baru kembali. Namun setibanya di sana ia berubah pikiran walaupun sebenarnya pasien yang akan ia gunakan cocok untuk dilakukan pemetaan pemindahan kesadaran. Ia berpikir bahwa ia tidak ingin melibatkan orang lain dalam risetnya jadi pada akhirnya ia pun memindahkan kesadaran pemetaan pikirannya sendiri. Setelah itu ia pun memberitahukan ini kepada Eddie. Dan ia juga mengatakan akan mengunggah peta sarafnya sendiri ke robot percobaannya. Jadi robot itu akan menjadi dirinya di sana. Sepulangnya ke rumah, Mona sudah menunggunya. Ia mengeluh ada yang salah dengan dirinya. Ia tidak bisa mengingat beberapa hal yang beberapa hari kemarin dilakukannya. Namun Will menyembunyikannya dengan mengatakan bahwa mungkin ia hanya kelelahan saja dan menyuruhnya beristirahat. Sedangkan Sophie anak perempuannya bermimpi buruk melihat kematian ibunya dalam kecelakaan yang belum sempat dihapus oleh Will. Setelah menyadari hal itu Will pun membawa Sophie ke lantai bawah untuk menghapus ingatan kematian ibunya setelah ia membiusnya. Namun sayang setelah ia melakukannya secara tidak diduga Mona, istrinya Will datang. Ia pun bertanya apa yang terjadi pada Sophie. Setelah didesak Mona, akhirnya Will pun mengatakan yang sebenarnya. Bahwa kemarin terjadi kecelakaan, Mona dan yang lainnya tewas. Dan kini ia menghidupkan Mona dan yang lainnya kembali. Mona pun menangis mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya. Seperti janjinya dengan Eddie, Will membawa Mona dan kedua anaknya untuk bertemu dan mencari pohon Natal untuk mereka. Eddie sangat senang dan kagum dengan hasil kerja kerasnya dengan Will dan bisa mengembalikan keluarga Will kembali utuh. Kemudian pada malam harinya ketika mereka makan malam. Tiba-tiba saja Sophie menanyakan siapa Zoe, karena seseorang menulis namanya di lemari bajunya. Begitu juga dengan Mona yang mulai mengingat hilangnya beberapa foto di pajangan di ruang tamu. Mendengar ini, Will hampir tersedak. Untung saja ia tertolong dengan bunyi bel di pintu dan segera membukakannya. Ternyata John, atasannya kini sudah berada di depan pintu. Setelah masuk John juga bertemu dengan Mona dan menyanjungnya. Setelah itu ia meminta William untuk mengobrol di lobi menjauh dari Mona dan keluarganya. Ternyata secara tidak diduga John mengetahui apa yang terjadi. Lalu ia pun mengatakan bahwa kini 3 kloningan tersebut adalah properti dari Bio9.
Selain itu, John juga mengatakan bahwa Bio9 sebenarnya bukan riset untuk medis melainkan membuat senjata canggih untuk peperangan yang nantinya akan dijual dengan harga yang sangat mahal. John juga meminta algoritma peta yang dibuat Will untuk kepentingannya melihat kini riset Will telah berhasil. Sementara Will mengambil algoritma miliknya, John pun memerintahkan anak buahnya yang di luar untuk bersiap menyergap Will dan keluarganya. Namun menyadari hal itu, begitu ia memberikan algoritma yang diminta John, ia pun menyuntikkan obat bius ke tangannya dan memukulnya. Mona yang melihat gerak-gerik Will yang mencurigakan pun langsung menanyainya. Dan setelah Will memasukkan algoritmanya ke dalam oven untuk membakarnya, ia pun menceritakan hal yang sebenarnya termasuk Zoe. Juga tentang John dan tempat risetnya yang ternyata mempunyai tujuan tertentu. Dan jika mereka tidak pergi sekarang mereka akan membunuh Will dan keluarganya. Setelah itu mereka pun kabur melarikan diri dari sana. John yang kemudian terbangun dari pingsannya memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan menangkapnya lewat alat pelacak yang dipasang di tubuh Mona dan kedua anaknya. Mereka hampir menangkap Will namun Will dapat menghindarinya. Lalu Mona meminta Will untuk membawa mereka ke klinik tempat di mana ia bekerja. Sesampainya di sana Mona langsung membawa mereka ke ruang medis. Satu persatu Mona mematikan alat pelacak di tubuh anak-anaknya dan terakhir dirinya dengan alat denyut jantung. Satu demi satu tanda pelacak di tangan anak buahnya John pun mulai menghilang. Dan mereka pun kini kehilangan jejak. Sementara itu Will membawa keluarganya ke dermaga berniat membawa mereka keluar dari kota itu dengan menggunakan kapal milik Eddie. Namun sayang John yang mendesak Eddie pun akhirnya memberitahukan keberadaan mereka. Will yang sedang memeriksa kapal dan mencari kuncinya tidak dapat menolong keluarganya ketika meninggalkannya di mobil. Akhirnya Mona dan kedua anaknya pun dibawa anak buah John ke tempat riset di mana Will dan Eddie bekerja. Eddie yang melihat anak buah John menangkap Mona dan kedua putrinya pun meminta maaf kepada Mona. Eddie juga meminta Mona dan Will mau bekerja sama dengan John jika mereka semua ingin selamat. Tak berapa lama Will pun datang menyusul. Will mencoba bernegosiasi namun John menembak Eddie. Akhirnya dengan terpaksa Will pun memenuhi keinginan John. Namun di samping itu ia juga punya rencana lain. Di samping mentransfer algoritma yang ada di kepalanya ke tempat penyimpanan peta algoritmia, ia juga mentransfernya ke robot percobaannya dan mengaktifkannya. Yang berarti kini ia mengendalikan robot itu. Dan begitu ia selesai mentransfer algoritma ke tempatnya, ia pun memberikannya kepada John. Tepat di saat John hendak menyingkirkan mereka, robot percobaan Will pun datang dengan melemparkan anak buahnya dan langsung melumpuhkan John dan semua anak buahnya yang mencoba menghentikannya. Setelah melihat John tidak berdaya, Will pun memerintahkannya untuk berhenti. Dan ketika John sedang sekarat, Will pun bernegosiasi dengannya dan akan menghidupkannya lagi dan membuat John menjadi orang yang sangat kaya asalkan ia mau bekerja sama. Dan setelah John meninggal, robot dengan kesadaran Will di dalamnya pun mulai memindahkan kesadarannya. Lalu scene berpindah ke 17 hari berikutnya di mana di sebuah pantai yang indah, kini Mona dan kedua anaknya sedang bermain di sana. Mona juga dikagetkan dengan kedatangan Will yang sedang membawa Zoe yang kini menghampirinya. Mona terlihat sangat bahagia dengan kedatangan Zoe. Akhirnya kini lengkaplah sudah mereka. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Dubai, Arab Saudi. Kloningan John yang kini sudah lahir kembali menerima pasien kaya raya yang memberinya uang yang banyak untuk mendapatkan kesempatan hidup. Dan setelah pasien itu dibawa masuk, John pun meminta Bill, robot yang di dalamnya berisi pikiran dan kesadaran Will pun untuk bekerja. Tamat. Boot the mapping sequence.